Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja. Bersama siapa? Kak Eni ya. Kita mau awali ibadah kita dengan satu pujian. Karena Tuhan yang layak dipuji, Tuhan layak diagungkan, karena Dia yang pemilik hidup kita, ya. Satu minggu ini kalian muji-puji Tuhan enggak? Dengan lagu-lagu yang sudah kalian hafal di kepala, ya. Lagu-lagu pujian Tuhan itu selain menguatkan kita, membuat kita berjalan dalam kebenaran, sehingga hidup kita itu menyenangkan. Orang-orang di samping kita, ya, terutama orang tua, ya. Kalau punya anak nurut kayak kakak ini, seneng gitu. Kalau punya anak yang suka bantah-bantah, marah kakak. Tapi kalau anak yang suka pada firman Tuhan, suka berdoa, dan suka pada jalan kebenaran firman Tuhan, pasti menyenangkan orang di sekelilingnya dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ayo kita menyanyi, memuji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita. Ayo. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Adik-adik, kali ini kakak mau memberikan sedikit cerita teladan bagaimana cara hidup yang baik, benar, sehingga hidup kalian semakin boleh menyenangkan orang di samping dan sekeliling kita. Ayo kita dengarkan, ya. Ekor kura-kura berteman dengan seekor burung. Kura-kura berbicara kepada burung itu dengan mengejek. Betapa kumuh rumah yang kamu miliki, terbuat dari ranting yang rusak, tidak memiliki atap, dan terlihat kasar. Yang lebih buruk adalah kamu harus membangunnya sendiri. Tidak seperti aku. Burung itu, ya memang rumahku terbuat dari ranting-ranting yang patah, daun-daun yang kering, memang terlihat lusuh dan tidak rapi. Tapi rumah ini saya bangun sendiri dan saya amat menyukainya. Dengan terus mengejek, kura-kura itu lalu berkata, "Aku kira rumahmu seperti rumah binatang lainnya, beda dengan punyaku.
punyaku adalah cangkang yang indah. Ayo, kamu pasti cemburu dengan cangkangku ya? Baliknya, jawab burung itu, rumah saya memiliki ruang untuk keluarga dan teman-teman saya. Sedangkan cangkang milikmu hanya bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu memiliki rumah yang baik, tetapi saya punya rumah yang lebih baik, kata burung itu dengan bergembira. Pesan moral dari cerita ini adalah lebih baik rumah yang sederhana tetapi penuh dengan sukacita daripada rumah yang megah tetapi sukacita tidak tinggal di dalamnya. Juga kita jangan iri dengan kehidupan yang dimiliki oleh orang lain, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena belum tentu loh apa yang kita pikir baik milik orang lain itu baik bagi kita. Sesudah mendengarkan cerita teladan apa yang dapat kita petik dalam hidup kita mau masuk dalam firman-Nya ya. Kita harus dekat pada Tuhan dengan cara apa? Berdoa ya, biar Roh Kudus turun, menolong, membantu. Kita dapat mengerti apa yang akan kita dengarkan. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, Allahku yang penuh kasih, diberkatilah kami boleh ada sampai saat ini. Karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati kesehatan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online. Dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat pada Engkau dengan kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan biar firman itu boleh tinggal dalam hidup kami dan dapat kami lakukan. Roh Kudus yang manis, tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan dan mengerjakan seluruh firman yang kami dengarkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan Tuhan siap menabur hati dan pikiran kami dan kami mau melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Cerita kali ini tentang Tuhan Yesus suka berbakti. Ayat hafalannya di dalam Lukas 4 ayat 19. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekali lagi Lukas 4 ayat 19. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayo adik-adik, coba hafalkan sendiri. Cerita kali ini diambil di dalam Markus 1 ayat 21 sampai 22 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 20. Setiap hari Sabat, Tuhan Yesus pasti ke rumah ibadat untuk mengajar. Dan mereka yang mendengar pengajarannya sangat takjub karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Suatu ketika Tuhan Yesus diberi kitab Yesaya untuk dibacanya, di mana ada tertulis, Roh Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tuhan Yesus mewartakan kabar baik tentang pembebasan bagi yang tertawan dan tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Inti dari cerita Alkitab ini ialah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa Roh Allah yang bisa mengubahkan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi, janganlah kita jemu-jemu untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan Yesus. Sudah mendengarkan firman Tuhan,
bagaimana Tuhan Yesus itu suka berbakti. Adik-adik demikian juga ya. Seperti saat ini adik-adik beribadah secara online. Nanti kalau kita sudah boleh beribadah di gereja kita, apa yang kalian lakukan? Kalian juga harus suka berbakti ya. Meskipun kalian masih tidur. Hari ini hari Minggu, aku harus ke gereja. Aku harus berkumpul dengan teman-teman seimanku. Aku harus belajar mendengarkan firman. Biarlah hidupku boleh memuliakan namamu. Seperti itu ya. Janganlah malas untuk berbakti. Karena berbakti banyak loh manfaatnya ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita tutup ibadah kita dengan doa ya. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih. Diberkati kami, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengubah hati kami Tuhan, untuk boleh terus dengar-dengaran akan Kau. Kami boleh menjadi anak yang tidak malas untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kami tidak hanya berbakti kepada Tuhan, kami juga mau berbakti kepada hidup kami untuk lebih baik di dalam sekolah, untuk lebih baik juga terhadap orang tua kami, juga kami boleh lebih baik terhadap sekeliling kami. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkati pula Tuhan kedua orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Biarlah melalui hidup kami semua seluruh keluarga, sukacita, damai sejahtera itu timbul dalam kehidupan keluarga kami. Dan nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Biarlah Tuhan yang penuh kasih dan mengampuni segalanya Tuhan, dan mengubah kami menjadi lebih baik dari hari ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup ini. Haleluya. Amin. Kudus yang beriman.